yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum memulai tadarus, mari dipersiapkan dulu Al-Qur'annya, dan bagi yang muslimah, diharapkan untuk mengenakan hijabnya. Mari kita awali tadarus pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka Al-Qur'annya surat Al-Isra ayat 18. Sekali lagi dibuka Al-Qur'annya surat Al-Isra ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Kulla numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdula. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Wahfid lahuma janahat Tulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu shalihina fa innahu kana lil awwabina ghafur. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahumā qawlan maysūr. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsur. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basir. Wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabir. Wala taqrabuz zina innahu kanu fahishah wasa as-sabil. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansur. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa awful kaila idza kiltum wa zinu bil qistasim mustaqim. Dzalika khairan wa ahsanu ta'wil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'ahu inda rabbika makruha. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun pada orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk berperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelunggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurnya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa Dia kehendaki, dan membatasi bagi yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta dan dipertanggungjawabkannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan menempuh menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna
wattahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mari kita tutup tadarus pada pagi hari ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwa. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wa faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian tadarus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita pada hari ini masih bisa mengikuti belajar. Alhamdulillah. Tak lupa salam kita haturkan juga kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa hebatnya. Alhamdulillah. Anak-anak ibu, kira-kira 1 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Desember, Ibu mendapatkan share dari Pak Eko, guru sejarah. Di situ dituliskan bahwa warga negara Jepang ada 13.000 yang bunuh diri akibat buruknya perekonomian negara itu. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Ibu langsung komen, itu tandanya orang tidak beragama. Nah, salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu kita itu diberikan cobaan, diberikan ujian. Nah, itu salah satu nikmat. Apa tujuannya Allah memberikan seperti itu? Yaitu supaya kita tahu bahwa di dunia ini nggak enak. Nah, nggak enak. Jadi kenikmatan, kesenangan yang abadi, kesenangan yang kekal itu adalah di akhirat, itu yang kita persiapkan.
Nah, tapi kalau kita sampai diuji, sampai dicoba, sampai dikasih musibah, terus kita bunuh diri, apalagi itu terjadi pada anak SMA 28, apalagi itu terjadi sama anak-anak ibu, percuma lah sekolah, percuma lah itu orang pinter, ya kan? Nah, orang pinter itu, sekolah itu tujuannya nomor 1 bagi Bu Asneli, ya kan? Yaitu cerdas dalam mengatasi masalah hidup. Namanya orang hidup itu pasti ada masalah. Kapan masalah itu selesai? Kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita hidup tidak mau punya masalah, meninggal dunia baru selesai masalahnya. Nah, kan kita nggak tahu kapan kita meninggal dunianya. Berarti kita wajib menyelesaikan masalah itu dengan cerdas. Percaya pada Bu Asneli bahwa semua orang, semua yang namanya manusia pasti punya masalah. Hanya kalau orang kaya, ya kan, dia bermasalah dengan hartanya, mungkin dia bermasalah dengan keluarganya, bermasalah dengan anaknya, ya itulah hidup. Nah, kalau kita orang miskin misalnya, ya kita bermasalah dengan ekonomi kita sulit untuk membiayai anak-anak kita sekolah. Nah, itu namanya masalah, itu namanya kita lagi diuji bahwa kita supaya kita nggak betah di dunia ini, karena di dunia ini sebetulnya nggak enak gitu. Nah, itu yang harus kita persiapkan baik-baik. Jadi bukan dengan keluar dengan cara kita sedikit punya masalah terus kita bunuh diri aja. Nah, bunuh diri itu hukumnya tuh kekal nanti dalam neraka, sama kita menjadi orang kafir. Jadi nggak boleh gitu loh. Ya kan boleh kita pengen jadi orang nomor 1 misalnya kan, pengen jadi orang yang paling terbaik, usaha. Nah, tapi kadang-kadang Tuhan menguji kita udah belajar udah luar biasa, tapi kadang-kadang kita gagal. Nah, itu yang namanya ujian, bahwa dunia ini sebetulnya kenikmatannya kenikmatannya itu kenikmatannya itu apa istilahnya itu, main-main. Kenikmatan yang main-main bahasanya, ya. Nah, karena itu ya, nah sebagai manusia, nah kalau ada masalah, jadi kita tuh berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik, dengan cerdas, dengan ilmu yang kita miliki. Jadi tepat dalam penyelesaiannya. Nah, kemudian nggak selesai juga, ya kita berdoa. Ya, jadi kita berdoa pada Allah. Bagaimana kalau kita minta rezeki yang berkah. Kadang-kadang ada juga itu yang namanya kita dapat rezeki banyak, tapi itu malah membawa kita ke neraka rezeki itu. Nah, contoh tuh, ya kan. Nah, menteri sosial, ya kan, walaupun kita masih menegakkan azas praduga nggak bersalah, ya kan. Nah, kalau sampai seperti itu, nah itu namanya harta yang kita dapat, uang yang kita dapat yang membawa kita di dunia aja bisa membawa kita ke neraka, ke penjara, apalagi nanti kalau itu bisa membawa kita ke neraka. Ya, jadi kita nggak boleh takut. Kalau pelajaran PPKN juga kan ada tantangan, hambatan. Nah, ya seperti itu, ya kan. Nah, dalam hidup ini juga seperti itu. Pasti kita ada masalah. Jadi masalah itu kita cerdas menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Yaitu nomor 1, kita berusaha menyelesaikannya dengan cerdas. Nah, berarti kan kita harus punya ilmu. Kita harus sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup ini. Nah, kalau kita nggak sekolah, ya kita nggak cerdas nanti dalam menyelesaikannya. Nah, itu nomor 1. Nah, yang kedua, nah kita minta sama Allah, kita berdoa dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita bukan bunuh diri. Ya, sekali lagi Ibu ingatkan bahwa salah satu nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada kita, kepada manusia, yaitu kita pasti dicoba, kita diuji. Ya, seperti dalam surat Al-Fajr itu, ya, manusia itu pasti akan diuji dengan kekayaannya. Nah, terus dia pasti akan bilang, "Ih, Allah memuliakan saya." Nah, kemudian satu lagi, kalau dia diuji dengan kemiskinan, kita katakan Allah menghinakan saya. Tidak begitu, ya kan? Memang Tuhan itu sengaja membuat seperti itu supaya kita nggak betah di dunia, ya kan, nggak betah di dunia ini nggak enak. Nah, kesenangan yang abadi tadi Ibu katakan yaitu adalah di surga. Nah, mulai dari sekarang, yuk, cita-cita kita nomor 1 adalah kita masuk surga. Jadi citanya masuk surga. Jadi kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat kita tidak masuk surga. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.